Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Sobat Medio, podcast Beginu yang dibawakan oleh Wisnu Nugroho, pemimpin redaksi Kompas.com siap bekali kamu dengan obrolan penuh wisdom mulai dari Dahlan Iskan, Najwa Shihab, Jason Ranti, dan sosok inspiratif lainnya. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media dan Kompas.com hanya di Spotify. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mengembalikan kejayaan sutra di Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah sentra penghasil sutra yang menjadi perhatian. Secara khusus, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan keuangan Pemprov Sulsel tahun ini untuk Kabupaten Wajo senilai 7 miliar. Bantuan tersebut diterima langsung Bupati Wajo Amran Mahmud. Andi Sudirman mengatakan bantuan keuangan tersebut salah satunya untuk mendukung pengembangan industri sutra di Kabupaten Wajo. Selain itu, bantuan juga dialokasikan untuk penanganan jalan di wilayah tersebut. Sudirman menuturkan saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Perindustrian telah membangun rumah produksi permintaan benang sutra di Kabupaten Wajo. Ia mengaku investor mulai menjajaki kerjasama untuk pengembangan sutra tersebut. Olehnya itu dirinya berharap bantuan keuangan yang diberikan dapat berdampak dalam menggeliatkan ekonomi masyarakat setempat, utamanya para pengrajin sutra. Ditemukannya subvarian dari Omikron di Indonesia sejak beberapa minggu terakhir dikatakan oleh Mary Pasorong, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, sebagai perlu dimaknai, yaitu tanda awas oleh masyarakat, sehingga pihaknya terus menghimbau masyarakat untuk senantiasa menerapkan penerapan protokol kesehatan. Mary menambahkan meski belum terdeteksi berada di Sulut, namun masyarakat tetap wajib waspada dan berhati-hati, sehingga penerapan prokes seperti menggunakan masker dan menjaga jarak serta mencuci tangan tetap harus. 4 pos pantau disiapkan pemerintah Kota Malang untuk mengantisipasi penyebaran penyakit kuku dan mulut atau PMK di Kota Malang. Pos pantau ini akan dibangun di titik-titik perbatasan Kota Malang, yakni di Kacuk, Arjosari, Belimbing, dan Kelenteng. Nantinya pos-pos ini akan bertugas untuk melakukan pengecekan kedatangan hewan ternak yang digunakan untuk kurban saat Idul Adha. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispangtan Kota Malang, Sri Winarni, menyampaikan dalam pos pantau ini nantinya akan dibantu TNI Polri dan Satpol PP Kota Malang. Untuk mengantisipasi PMK ini, pihak Dispangtan menerjunkan 30 petugas ke lapangan yang dibantu dari Polresta Malang Kota, Kodim 0833, dan Satpol PP Kota Malang. Selain itu, menjelang Idul Adha nanti, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan rutin kepada para penjual hewan kurban yang berada di pinggir jalan. Pemeriksaan ini akan dilakukan lebih insentif sesuai dengan petunjuk Wali Kota Malang untuk mengantisipasi penyebaran PMK di hewan ternak. Selain ke tempat penjualan hewan kurban, pemeriksaan juga akan difokuskan ke masjid-masjid yang menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Dalam pemeriksaan ini, nantinya yang akan diperiksa terkait dengan kondisi hewan ternak tersebut, yang nantinya juga akan diterjunkan dokter hewan beserta para medis veteriner, di mana hingga 20 Juni 2022 kemarin, total sudah ada 296 hewan ternak di Kota Malang yang terkonfirmasi PMK. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.